Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sore ini sekitar jam, lupa nggak pakai jam. Tadi sekitar jam 4 sore ya. Jam 4 sore itu waktunya kita pulang kerja. Hari ini mendung tapi panas ya, aneh. Bahkan semalam itu hujannya deras banget sampai hampir banjir di tempat saya. Oh ya, untuk tanggalnya sekarang tanggal 31 Oktober. Ya, 31 Oktober 2024. Ini Selang, teman-teman. Daerah Pasar Selang ya barusan ya. Jadi di video ini saya pengen sedikit curhat, sedikit cerita tentang motor Yamaha Bison ini, teman-teman. Jadi Bison ini tahun 2012, karena kemarin ada yang tanya juga, Mas, Bisonnya awet Mas, Bisonnya aman Mas, dan sebagainya. Aman sih, alhamdulillah. Sejak saya dapat Bison ini tahun 2019, berarti sudah sekitar 5 tahun ya. 5 tahun sama saya ini paling yang sering servis rutin ya biasa lah ya, ada oli, ganti ban, ganti gear, rantai, sama karbu sih. Jadi pas awal-awal saya beli ini emang karbunya itu berebut nggak karuan lah pokoknya. Kadang ngempos, kadang kayak yang gimana ya, berebut lah pokoknya, nggak nyaman belas. Akhirnya saya cari-cari di forum dan ganti repair kit karbunya, yang apanya itu ya, skepnya ya. Wis anjir. Jadi skep udah sekalian sama jarum dan membran atau apa namanya itu. Ya itulah. Itu dulu saya beli sekitar berapa ya? Enggak ada 100.000 lah. Entah 80 entah 90.000 lah. Habis itu terus aman, teman-teman. Dan juga saya upgrade di pilotjet dan mainjetnya. Pilotjet mainjetnya itu saya naikkan satu tingkat. Untuk pilotnya yang tadinya ukuran 15 saya naikkan jadi 17,5. Kemudian untuk mainjetnya yang tadinya 112,5 jadi 115. Dan alhamdulillah hasilnya tarikannya lumayan nambah, powernya nambah ya. Powernya enak, kemudian dari segi BBM juga tidak terlalu boros, teman-teman. Sekilas info untuk BBM-nya saya pakai Pertalite dan ini masih bisa di angka 35 km per liter. 35 km itu saya pakai dalam kota ya. Tapi jalan-jalan santai aja, nggak pernah yang ngebut-ngebut. Standar aja lah, paling banter ya di 70-an. Kalau dipakai untuk ke luar kota mungkin bisa lebih irit ya, bisa sampai 37 atau 40 ya. Lumayan irit untuk motor apa nih, motor karbu 150 cc, motor sport ya. Dan lumayan enak tumpahannya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dapat Yamaha Bison, kemudian shockbreaker depan belakang dan as-asnya itu, as maksudnya apa ya, apa sih, bearing-bearingnya gitulah masih kencang itu, wah nyaman, teman-teman. Buat jalan jauh enak, buat apa, buat jalur dekat juga enak. Dan yang saya suka dari Bison ini, itu motornya memang berat sih ya. Berat itu maksudnya antep ya. Rasanya itu antep. Kalau teman-teman pernah pegang Vision itu, kalau menurut saya lebih antep lagi ini. Kemudian shocknya depan belakang itu gede, jadi enak ya, empuk. Suspensinya enak. Terus kemudian bahan bakarnya untuk karbu ya. Untuk karbu termasuk yang lumayan irit. Dengan cc 150
Dan sekilas info, saya belum pernah membongkar mesinnya dari pertama kali saya beli tahun 2019 itu. Dan sepertinya masih original ya. Oh, yang pernah saya buka itu di bagian ini, apa namanya, kampas kopling. Itu pun hanya untuk mengecek dan ternyata masih bagus, masih aman. Itu saya cek sekitar tahun 2021 ya, setelah 2 tahun pemakaian. Saya cek ternyata oh bagus. Kemarin dulu sekalian sama ganti oli kita cek. Dan untuk oli saya memang masih ganti-ganti, masih belum dapat feel oli yang pas itu ya, kayak gimana gitu kan. Terutama setelah banyak beredar oli-oli palsu di pasaran, saya jadi agak kurang yakin. Dulu pertama saya pakai Prima XP itu 2 atau 3 tahun lah ya, sampai akhirnya saya kapok karena ketemu oli palsu. Kemudian saya ganti pakai sel Advance yang biru AX7, dan itu ternyata terlalu encer, mesinnya jadi kasar. Kemudian saya ganti sel AX5 yang kuning, Advance AX5, dan itu enak sih, enak, tapi agak lumayan mahal. Akhirnya saya pakai ke enduro racing, kemudian ke enduro biasa, kemudian ke mana lagi ya, ke Yamalu pernah. Dan ini sementara ini masih nyoba di oli extend yang 2040 teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman, lancar. Cuman setelah beberapa kali penggantian, 3 kali ganti itu rasanya kok jadi agak cepet panas ya. Nggak tahu memang dari olinya atau dari mesinnya, soalnya sekilas info, motor Bison saya ini juga vampir oli ternyata. Jadi kalau misalkan setiap 1500 km tak ganti, itu dia nyisa sekitar 500 mili, jadi tinggal setengahnya. Jadi kalau 2000 baru ganti, itu paling tinggal 300 mili. Jadi saya putuskan untuk menggantinya setiap 1000 km saya ganti. Dan itu ya masih lumayan lah, masih di angka 600-700 milian, masih aman lah untuk ganti. Dan mungkin the next saya pengen ngecek di cylinder headnya, karena ini mulai ada bunyi-bunyi yang agak kurang enak di kuping, agak mengganggu ya. Sebenarnya kecil tapi agak gimana ya, ya risih bahasanya. Karena memang gimana ya rasanya yang dipakai sehari-hari gitu kan, pengennya kan yang halus ya. Kalau ada suara-suara yang aneh rasanya kepengen diservis gitu ya. Mungkin bulan-bulan depan kita cek, mungkin ada yang aus atau aneh, karena beberapa kasus di forum-forum itu banyak yang di pelatuk labnya itu bermasalah, antara pelatuk sama pokoknya bagian klep lah, ada pelatuk, ada payung klepnya juga, terus kemudian satu lagi rocker arm ya bahasanya ya, sama noken. Itu sih pengen ngecek 3 itu. Satu lagi untuk sil-silan, pokoknya yang bagian depan head ya, apa itu namanya, saya agak kurang tahu namanya ya, pokoknya itulah. Paling besok saya minta dicek ke bengkel, mungkin bulan-bulan depan lah, sementara sambil nunggu ini ganti oli berikutnya. Oke, sekian dulu konten kita kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang mencari Yamaha Bison. Yang menurut saya kalau dalam kondisi yang fit atau kondisi yang bagus itu sangat worth it teman-teman, untuk dipakai harian ataupun dipakai touring ya, asal perawatannya benar dan kondisi mesin masih oke, insya Allah aman sih. Oke, sekian dulu, ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat selalu buat teman-teman dan keluarga semua. Bye bye.